Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul 'abda al-mulhin fid du'a gitu ya. Allah itu cinta senang pada hamba yang dia itu minta merengek-rengek begitu ya. Di apa merengek-rengek itu ya apa cerewet begitu ya. Terus dia minta dan Allah senang kalau dimintai. Malah orang kalau tidak minta sombong dia bilang. Makanya tarkud doa maksiatun gitu ya. Jadi orang tidak berdoa itu dia maksiat. Jadi maksiat pada Allah ketika dia tidak berdoa. Sombong berarti ya. Orang dia selalu butuh kepada Allah kok tidak minta begitu. Kayak Allah bilang pada Nabi Muhammad terkait dengan kedekatan hamba itu kepada Allah sebenarnya. Ud'uni astajib lakum. Doa pasti aku kasih kata. Berdoa yang banyak pasti aku kasih kan begitu ya. Nah, dikuatkanlah dengan kalimat tersebut. Jadi Allah itu suka kalau ada hamba itu merengek-rengek ya. Minta lagi, minta lagi, minta lagi begitu. Nah, cuman merengek ini namanya orang merengek kan tidak nyerocos cepat begitu kan enggak ya. Jadi dengan apa? Dengan kesadaran dia minta benar-benar minta. Tapi tidak cepat begitu kan. Kan kalau cepat enggak kebaca apa omongannya kan begitu ya. Nah, maka yang dimaksudkan merengek-rengek ini ya dia pelan tapi kemudian diulangi lagi dia minta, diulangi lagi begitu ya. Nah, minimal apa yang dia hadirkan, yang dia lisankan, dia faham. Ya, kalau kita berdoa, ya khususnya yang permintaan umum yang sudah sering, kita pelajarilah artinya itu. Kita pelajari artinya. Nah, jangan sampai kita berdoa tapi tidak ngerti artinya. Walaupun Allah maha mengerti memang ya. Tapi kita sendiri yang mau, misalnya minta jabatan. Cuman yang kita sebut kalimat misalnya, apa namanya, buah begitu kan tidak nyambung ya. Jadi harus paham, harus paham. Ada seorang wali dia berdoa begini, ya Allah berikanlah saya makanan dengan cuma-cuma tanpa saya bekerja. Ini seorang wali ngomong begitu ya, berikan saya makanan tanpa saya bekerja, cuma-cuma begitu. Setelah dia berdoa dan berulang-ulang dia berdoa, tiba-tiba adalah apa orang perampok itu, pencuri itu ya, lari, kebetulan sama bajunya sama orang ini. Kebetulan bajunya sama, si pencuri ini hilang lenyap. Nah, yang diketahui masyarakat dia ini. Akhirnya dituduhlah dia pencuri, pelaporkan ke polisi, masuk penjara. Masuk penjara gitu. Nah, lalu ketika di penjara datanglah kawan-kawannya, sama-sama orang mengerti, sama-sama orang ahli ibadah. Anda ini doa apa katanya? Kok bisa masuk penjara? Anda ini orang baik kok bisa masuk penjara katanya. Lalu dia bilang, saya ini salah berdoa. Nah, emang doa apa? Anda apa? Saya minta kepada Allah dapat makan cuma-cuma, tidak pakai kerja. Jadi penjara ini katanya. Jadi ya makan, minum kan tidak kerja itu ya. Tinggal tiap hari dikasih. Ya, rupanya makna doanya itu begitu. Jadi makna doa seperti itu masuk penjara. Kayaknya harus paham-paham berdoa itu ya. Jangan-jangan apa yang kita saat ini rasakan karena salah doa kita. Salah kita berdoa. Jadi gara-gara minta ya makan cuma-cuma, dapat kerja ya, dan apa namanya ya pokoknya tenang begitu hidupnya ya. Rupanya hidup model begitu kan penjara itu. Tidak usah kerja, tidak usah ini, cuma makan dapat saja tiap hari kan. Nah, rupanya ketika orang berdoa harus paham. Jangan sampai salah. Dalam sholat pun begitu, ketika turun ayat terkait dengan mabuk itu. Ayat pertama turun ya kalau pas sholat jangan mabuk. Nanti selesai mabuk baru sholat. Ayat pertama kan begitu. Turunnya kan seperti itu. Yang kedua ditegur lagi. Kalau dalam keadaan mabuk, walaupun sudah selesai, tetap jangan sholat karena nanti omongnya macam-macam nanti. Kalimat yang harusnya minta ampun jadi tidak minta ampun. Nah, kan seperti itu. Maka orang yang mabuk kan tidak paham itu. Sampailah kemudian benar-benar haram itu minuman. Baru yang ketiga diharamkan ya. Jadi prosesnya begitu. Awalnya begitu. Ketika orang mabuk itu kan tidak sadar dia mau ngomong apa nyerocos kan tidak paham ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Doa pun artinya begitu. Ketika orang sedang doa tidak paham. Jangan-jangan maksudnya A, tapi kemudian
yang didapat B. Karena tidak paham itu tadi. Jadi harus paham ya kalau berdoa. Maka kalau tidak paham-paham betul, bahasa Indonesia saja paling aman sudah ya. Paling aman, ya Allah saya minta sehat, ya Allah saya minta rezeki yang berkah, minta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya. Jangan dipakai bahasa Arab nanti malah kebalikan nanti maksudnya ya. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh, kecuali kalau ayat-ayat misalnya doa dari ayat Rabbana hablana min azwajina, ya itu kan sudah maklum ya. Nah, cuman jangan dirubah-rubah juga. Kadang kan orang rubah-rubah karena bergaya-gayaan ya. Ini sudah doa kalimat Al-Qur'an dirubah-rubah sama dia. Ya, karena dia merasa paham, oh ini sebenarnya begini, ada dhamirnya begini. Loh, Allah itu ngasih kalimat begitu sudah paling benar sudah. Tidak usah dirubah-rubah. Ya, Rabbi habli minas solihin. Sudah benar sudah itu. Itu kalimatnya untuk keseluruhan sudah. Kalau kita ngerti nahu itu kan maksudnya dirinya sendiri. Allah sudah paham sudah itu ya. Allah sudah paham. Kita pure pakai kalimat ini tidak usah dirubah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah anugerahkan kepada saya daripada anak-anak yang soleh. Sudah, tidak usah Rabbana hablana minas solihin. Tidak usah diganti begitu. Nah, ini kan kadang kita yang rubah-rubah. Nanti maknanya berbeda lagi itu. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam.